sekitar Masjid Nabawi ukuran 100 hasta persegi itu nyaman. Jadi dafi tidak, sejuk tidak, panas pun juga tidak. Panas berkapun panasnya di luar, kalau kita masuk ke kawasan Masjid Nabawi terasa hangat. Hangat seperti apapun keadaannya di luar, masuk di dalam situ rasanya nyaman, rasa sejuk dan nikmat. Itu keadaan Masjid Nabawi yang ukurannya dalam 100 hasta persegi. Kalau dengan ukuran kita dari sini ke belakang 30. Ini dewan kita ini 30 aula kita 20 kali 30 meter. 20 kali 30 meter, entah berapa kali tidak tahu. Jadi kalau dengan ukurannya 30, kalau kita katakan 1 meter itu dalam 3 hasta, berarti ukurannya sedikit lebih panjang daripada ukuran aula kita ini. Sedikit ke belakang gitu. Seperti itulah segi 4 bentuk Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Nabi kita sabdakan di dalam hadis, salatun fi masjidi hada, sembahyang di masjidku ini lebih afdal daripada 1000 kali sembahyang di tempat-tempat yang lain. Nah, hatta tarji, batasannya sampai tarji. Talek, pergi kamu. La basa alaika min harin wala bardin. Kamu tidak akan terkesan dengan panas dan dingin sampai kamu kembali kepada kami. Kalau kamu sudah kembali sampai ke sini, udah kembali cuaca sebagaimana keadaannya. Dingin terasa sejuk, panas terasa panas. Wa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lailatul ahzab, may yati li, Nabi kita berkata pada peristiwa Ahzab pada malam harinya, siapa yang berkenan datang untuk menginformasikan tentang keadaan musuh, Allah akan jadikan dia temanku nanti di dalam surga. Rafiqi fil jannah. Nabi kita pengen tahu, betul-betul mau tahu tentang keadaan musuh seperti apa. Falam yujibu ahadun. Fanada ya Hudzaifah, fa'ajaba Hudzaifah, ya Rasulullah. Qala amma sami'ta sauti, ente enggak dengar omonganku kah? Ente enggak dengar? Qala bala. Fama yamna'uka an tujibani. 3 kali saya menyuruh, saya menghimbau, kok kamu tidak menyahut? Kok tidak ada yang menyahut? Kenapa? Qalal bardu. Dingin, sejuk sangat ya Rasulullah. Sejuk di Madinah menusuk sampai ke tulang. Itu pada masa sejuk saja. Tapi kalau tambah sejuk dengan angin, malam lagi, itu Masya Allah tabarakallah, dhulumatun ba'duha fawqa ba'din. Qala la barda alaik, tidak ada rasa sejuk dengan kamu. Fadah ba'anil bardu, maka rasa sejuk pun hilang daripada aku. Fa'atahu bi khabaril qaum falamma raja' adal bardu ilaika ma kana yajiduhu. Setelah beliau kembali, maka dengan rasa sejuk itu pun datang sebagaimana yang beliau rasakan sebelumnya. Anda boleh bayangkan, badan kalau tak bergerak di waktu sejuk, di musim sejuk, kalau sudah salji, itu badan kita boleh jadi beku dan enggak bergerak. Cuman mata saja kedip-kedip begitu, badan sudah menjadi batu. Jadi satu ketuaan ais, mau bagaimana? Itu yang menakutkan mereka, bukan karena tidak memperkenankan salat daripada Nabi. Taruhannya berarti mati. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam li Yahudin, ucapan baginda Nabi kepada seorang Yahudi, hadakallah. Jadi biasanya ada dalam sebuah riwayat, orang-orang Yahudi sangat-sangat menginginkan agar dengan baginda mengucapkan yarhamukallah. Jadi karena mereka tahu jawaban bersin setelah orang mengucapkan alhamdulillah itu akan disahut dengan yarhamukallah. Jadi kalau pada waktu mereka di samping baginda, mereka paksakan supaya bersin. Ya terserahlah, bawa bawang merah kah, bawang putih kah, atau cari hal-hal yang membuat mereka jadi bersin supaya alhamdulillah nanti disahut oleh baginda yarhamukallah. Dengan harapan Nabi kita mendoakan seperti itu. Moga-moga kamu mendapatkan rahmat daripada Allah. Sesiapapun manusianya kalau sudah mendapatkan rahmat berarti ridho, berarti mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Dan itu yang diangan-angankan, yang diidam-idamkan oleh mereka. Nah, qala an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala, karena Yahudiyun, terdapat seorang Yahudi sedang duduk santai di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atasan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala lahu al-yahudi yarhamukallah. Jadi yang bersin bukan Yahudi, Nabi.
Tapi Yahudi ini mancing. Jadi dengan harapan nanti Nabi kita akan mengucapkan ucapan balas kepada Yahudi. Nabi kita yang bersin, Yahudi yang mengatakan yarhamukallah. Sepatutnya kan Nabi ucapkan alhamdulillah. Atau paling tidak kalau nak mengingatkan pun alhamdulillah. Minta. Yahudi saking keringinnya mendapatkan doa rahmat daripada baginda, Nabi kita yang bersin, dia yang menyahut. Yes, yarhamukallah ya Rasulullah. Nabi kita bersabda, hadakallah. Moga Allah bagi kamu hidayat. Karena tujuannya bagus. Moga kamu Allah berikan petunjuk Islam, masuk Islam seketika itu juga. Qala na'am. Allahumma aksi sahmah. Ya Allah, aksi, sialkan pilihannya. Sialkan, ihsa, jelek, buruk, bodohkan pilihannya, jelekkan pilihannya, sialkan pilihannya. Kenapa? Apa pula? Dengar ceritanya. An Atiyah As-Sa'di radhiyallahu ta'ala anhu kana mimman kallama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi sabi Hawazin. Beliau diantara daripada yang datang yang menemui baginda Nabi membicarakan bernegosiasi dengan baginda tentang tawanan perang Saqif, tentang tawanan Hawazin. Hawazin Bani Saqif. Fakallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu, maka dengan baginda pun saat ketika itu ngobrol dengan para sahabat. Sebab banyak di kalangan tawanan yang tertawan itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah mereka tertawan, ternyata mereka masuk Islam. Maka pada itu diminta agar dengan mereka itu dikembalikan. Nabi kita minta pandangan terlebih dahulu dengan para sahabat ini bagaimana dengan tawanan yang ada pada kalian, sebagiannya sudah masuk Islam. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu qala faratu alaihim sabilahum ila rajulan. Qala faraddu alaihi, mereka kembalikan kepada baginda sabilahum, jalan mereka kecuali 1 orang. Maksudnya semuanya berkenan untuk membebaskan tawanan mereka. Gimana kawan-kawan? Ini orang-orang yang ada dengan kalian, mereka sudah Islam. Jadi cewek-cewek atau wanita-wanita atau tawanan-tawanan yang kalian tawan itu semuanya atau kebanyakannya sudah masuk Islam. Jadi bagaimana? Jadi kata mereka itu terserah kepada baginda. Nabi kita memang menginginkan agar mereka berlepas daripada tawanan itu, maka mereka bebaskan semuanya. Kecuali 1 orang. Yang 1 orang ini tidak mau bernegosiasi dengan baginda, keras kepala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma akhissa sahmahu. Ya Allah, jelekkan habuannya, jelekkan bagiannya. Kenapa? Karena tidak bertoleransi. Fakana yamuru bil jariyatil bikir. Apakah pada kejadian yang sama atau dengan kejadian yang lain, yang pada saat terkumpul sejumlah sekian tawanan yang cantik, yang manis, yang merah delima, yang seperti apa, yang perawan, yang jelita, yang seksi, itu sama sekali dia tidak tergiur. Dengan yang cantikan dilewatkan, dengan yang seksi dilewatkan, dengan yang putih, hitam manis dilewatkan, hitam garang dilewatkan. Pokoknya yang cantik-cantiknya dibiarin semuanya, sampai kepilih yang ketua, yang kendor, yang jelek. Coba hati-hati. Jadi walaupun baginda tidak pernah menyuruh kita seperti apa secara khusus, tapi perintah, cadangan, keinginan, raghbah daripada baginda yang walaupun kita bukan orang yang secara langsung yang diperintahkan, patut kita patuhi. Ini sahabat yang tadi itu tidak bertoleransi. Kawan-kawan, udahlah, mungkin kalau ikut saya kembalikan saja mereka kepada si pemiliknya atau kepada keluarganya. Yang satu tuh tidak mau. Ini kan sudah punyanya saya, kok kenapa harus diserahkan? Mungkin lebih gitu, lebih kurang seperti itu dengan bahasanya. Nabi kita bersabda, Allahumma akhissa atau aksi sahmahu, jelekkan pilihannya. Sekali saja Nabi kita doakan, akhirnya udah enggak pandai memilih. Lewat dengan jariah bikir, wabil gulam, atau dengan budak, dengan hamba saya yang cergas, kuat dan gagah perkasa, enggak diambil.
Lihat dengan perempuan cantik bikin perawan, nggak dipilih. Qala wabil bayadahu hatta marrabi ajusin, sehingga seketika lewat dengan seorang perempuan tua udah berumur lanjut. Nah, saya akan yang ini. Saya mau yang ini. Jadi orang pada heran semuanya. Masa seorang laki-laki pilihannya seperti itu? Tawaran demi tawaran, semuanya masya Allah tabarakallah menggiurkan. Tahu-taunya pilih, minta maaf muslimat di belakang, semuanya nanti muda-muda. Jadi jangan khawatir, ini cerita di dunia, di akhirat semuanya pada usia 33 tahun. Jadi setelah dipajangkan satu persatu, justru yang dipilih seorang perempuan tua. Ya, yang namanya Agusah itu tidak dikatakan ajus kalau dalam usia 60-an. Agus itu sudah sampai 70-an ke atas. Bab kalau dalam lingkungan usia 50 ke 60-an itu namanya Aisyah. Itu masih oke lagi. Jadi kata Abu Ihsan, itu cuma umurnya saja tua, kisahnya masih bagus lagi. Mana Abu Ihsannya tuh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kisahnya masih baru lagi. Nah, begitu ceritanya. Jadi yang tua itu cuma usianya, tapi kisahnya masih bagus. Buatan Jepun, masya Allah tabarakallah. Jadi yang kepilih perempuan tua tadi itu. Baik. Akhirnya bagaimana kesudahan si laki-laki tadi itu? Faqala, saya pengen mau ngambil yang ini. Fa innaha ummu hay. Fasa yubdunaha minni. Sebab ini adalah ibu kampung, ibunya warga. Ini orang tua kampung, ketua RT. Ini adalah ketua RW. Nah, perempuan tua tadi itu. Jadi ketua kampung, bahasa Banjarmasin pembakalnya di sini. Nanti mereka akan datang menebusnya dengan bayaran yang banyak. Karena dia ketua, mesti akan dibayar dengan tebusan yang berlipat ganda. Itu harapan. Qala fayubdunaha, tidak bima qadaru alaihi, dengan yang mereka mampu untuk membayarnya. Maka bara'atiyatu hati Allahu akbar. Allahu akbar. Wa qala akan dia ambil juga, astagfirullahaladzim. Allahu akbar, dipilih juga perempuan itu, astagfirullah. Aneh sungguh, wallahi ma puha bibaridin. Mulutnya tidak sejuk, mulutnya tidak harum. Semuanya udah kendur telur deh, itu yang dipilih. Astagfirullah. Paham tak paham kamu? Pokoknya pikirlah. Begitulah pilihan daripada sahabat yang Nabi kita doakan. Moga-moga kamu tidak pandai memilih. Akhis sahmahu. Qala wallah, bersumpah lagi. Sayyidina Atiyah bersumpah-sumpah. Demi Allah, mafuha. Fu mulut bibaridin. Mulutnya tidak barit. Barit kan sejuk. Ya, minta maaf lah. Kalau sejuk yang nyaman-nyaman dihisaplah. Tapi kalau mulut itu panas, tambah panas mulutnya mengisapnya, jadi arang. Yang kedua, wala sadyuha binahidin. Kemudian dengan sadyuha, itu dengan buah dadanya pun juga tidak montok, udah telur ditegugur, turun. Ya orang tua mau bagaimana? Kita pun kalau tua jadi begitu juga, baik laki-laki maupun juga perempuan, cuma secara khusus dengan perempuan. Makanya nah dioperate, kenapa nah diangkat, kenapa ada dinaikkan, kenapa dipam terus supaya nampak montok kembali. Tapi montok cuma setengah jam, 1 jam saja, nanti turun lagi, telonde lagi. Telonde itu bahasa Malaysia, tulur. Nah, telonde namanya. Jadi mulutnya tak sejuk, muah dadanya tak naik. Apa ya? Kok masa itu yang dipilih? Ada yang perawan, ada yang jelita, ada yang cantik, ada yang seksi. Masa yang tua itu yang dipilih? Itulah kawan. Itu gara-gara kesan doa buruk daripada baginda Nabi. Terkesan dengan pilihan aku, akhirnya tak pandai memilih. Makanya entah kena pandai-pandai memilih. Nah, sebelum pergi wudhu dulu. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, Allahumma inni astaghfiruk. Supaya jangan sampai nanti mata itu tertutup gelap. Jadi pada waktu melamar, anak orang tuh sudah berumur 79 tahun. Bahasa Malaysia Andartu. Anak darah tua 70 tahun. Tapi nampak di mata seperti 23 ya. Mungkin kamu yang salah lihat lagi. Kalau di mata saya masih jalan 17-an tahun, seperti anak remaja aja. Bang,
Liatin dulu bang, itu KTP-nya, itu IC-nya, kelahiran tahun 40. Kalau tahun 40 berarti sudah berumur 76 tahun bang. Enggak urusan, yang penting jiwanya muda. Enggak, yang penting juga orangnya muda. Bukan jiwanya saja, enggak cukup. Qala wala sadyuha binahid. Disebut sadyuha nahid. Itu dengan badannya pun juga tidak naik. Wala wafiruha biwajib, wafir, ponggong, enggak ada wajib. Tulur. Kan perempuan dulu kecantikan zaman dahulu itu diukur dengan punggung. Diukur juga dengan buah dada. Nah, seperti itu. Qala ajus. Jadi katanya tua ya Rasulullah, tua betul ya Rasulullah, tua. Nah, jadi Sayyidina Atiyah betul-betul merasa kagum atas ucapan bagi Nabi Aksisah mau tua ya Rasulullah. Qala sayyi'ah. Nah. Sayyi'ah batra. Sayyi'ah jelek, batra takkan bakalan boleh berketurunan, abutan tak terputus. Malah ahad tak punya keluarga, tidak punya sesiapa. Falamma ra'a annahu la ya'ridu laha ahadun. Harapan tadi itu orang ramai datang kasih tebusan. Karena ketua RT katanya nggak ada yang datang, nggak ada yang datang mau menebus wanita ketua tua tadi itu. Harapan tadi itu kan kenapa milih yang tua? Karena dengan harapan warga masyarakat akan musyawarah, akan mengadakan ngumpul-ngumpul duit untuk menebus wanita RT tadi itu, ketua RT, ketua RW, tuh bahasa ketua permukiman lah kalau dengan kita di Malaysia. Tunggu, nggak ada satu orang pun yang datang. Akhirnya mau tidak mau terpaksa dia tinggalkan juga. Akhirnya dia tinggalkan. Qala la ya'ridu la ahadun tarakaha fastujiba du'aun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah kabulkan doa daripada baginda. Nah. Ini Abi Qarsapah bercerita, saya permulaan Islam saya adalah seorang anak yatim yang dipelihara oleh ibu kandungku dengan mak saudaraku, maksudnya bibi. Wa kuntu ar'a syuwaihatin, di aku mengembala beberapa ekor kambing. Bahkan khalati katsira ma taquludi, mak saudaraku sering mengucapkan kepada saya, la tamuru ila rajul. Hati-hati ya, lo hati-hati. Jangan sampai ketemu sama orang itu. Maksudnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tamuru ila rajul. Kamu kalau mau mengembala kambing kamu lewat belakang ya, jangan lewat depan. Jangan sampai selesai, jangan sampai ketemu beliau. Jangan sampai ketemu dia. Ta'ni'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bayuwika wa yudhilluk. Nanti dia akan sesatkan kamu terpedaya dan kamu akan tersesatkan. Wa yudhilluk. Qala fa kuntu akhruju ila mar'a, saya pergi membawa kambing-kambing peliharaanku ke tempat lahannya. Fa'atruk suwaihati wa atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pergi ke mar'a, saya hantar kambing saya cari makanan di situ, sementara dengan aku pergi datang menemui baginda Nabi. Dibilangin jangan, begitu biasanya anak-anak. Jangan masuk, itu dia pikir bagaimana agar dia bisa masuk. Jadi kalau mau masuk saja kamu, nggak berani masuk dia. Nah, kalau mau masuk saja. Ada apa? Ya kalau mau tahu masuk saja ada. Mau tak? Enggak mau. Tapi kalau kita bilang, jangan pernah datang ke situ, jangan masuk, awas. Dia pada waktu kita nggak ada dia mikir, mesti gimana caranya agar saya bisa masuk ke situ. Jadi si anak tadi itu awas loh, jangan sampai ketemu dia. Jangan sampai selisihan dengan dzalika rajul. Jadi dengan si Abu Qarsapah. Jadi kata beliau, saya biarkan saja kambing-kambingku di tempat rumput atau tempat makanannya. Sementara dengan saya pergi menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala azalu indahu asma'u minhu. Maka aku senantiasa mendengar nasihat, bimbingan dan panduan daripada beliau. Kemudian saya pergi untuk membawa kambing-kambingku. Qala summa aruhu li ghanami damran ya bisatid duruk, keriput, kering air susunya.
faqalat li khalati ma li ghanabika ya bisatid duru. Ma li ghanabika ya bisatid duru. Kenapa dengan kambing-kambing kamu keriput, tidak ada air susunya? Qultu ma adri, saya juga tidak tahu. Suma fa'altu fil yaumi tsani kadzalik. Kemudian pada yang kedua pun juga seperti itu. Dhamra samanya kurus. Suma utu ilai fil yaumi tsalis. Kemudian saya datang kembali pada hari yang ketiga, dengar lagi. Qala fa aslamtu. Maka pada hari yang ketiga aku pun ucapkan 2 kalimat syahadat. Islam dengar ditarghib, itulah hati. Jadi kalau sering mendengar ceramah salafi kamu bakalan jadi salafi nanti. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketulahan dengan salafi kah? Dia kalau mati semuanya bukan ketulahan dengan kita, kecuali kalau kita sedang mati sendirian. Allah. Coba tengok kita saja atau kawan-kawan periksa dulu di sini. Biasanya wallahu alam, katakan lama, jarang-jarang juga. Katakan sebentar, tidak dapat dipastikan. Ini juga telah menyala. Sebut sekali lagi. Kalau memang gara-gara salafi, mati lagi lampunya. Sebab orang Bogor tidak sebut salafi. Orang Bogor sebut talafi. Talafi. Allah. Ini belum lagi. Tidak mau lekat. Qala, awas, jangan lewat sana, jangan nanti sampai ada hubungan, jangan SMS-an, jangan WhatsApp-an dengan grup itu, bahaya ente. Kalau kita biarkan saja anak kita dengan pergaulan bebasnya, jangan kaget kalau kelanjutan daripada ceritanya ternyata dengan anak seseorang itu sudah terperangkap. Pilih kamu berteman dengan siapa dia,